Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah ustazah yang ada di kelas 5. Hari ini kita akan mereview beberapa materi tentang puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan ulangan harian di pekan kemarin. Jadi kemarin ada beberapa perbedaan, misalkan tentang urutan rukun Islam, kemudian juga jumlah sholat witir. Nah, hari ini akan kita bahas bersama-sama tentang kedua materi tersebut. Sebelum kita memasuki urutan rukun Islam, pertama kita harus perhatikan hadis berikut ini. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala. Jadi dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata atau menceritakan suatu ketika para sahabat itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya itu sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya juga nggak ada bekas-bekas datang dari perjalanan. Namun tidak ada satupun di antara para sahabat itu mengenalnya. Jadi mereka menyangka bahwa itu ya orang Badui saja, orang Madinah sekitar sana saja, karena tidak ada bekas-bekas dari perjalanan jauh. Tapi kok mereka itu heran, kok bisa mereka tidak mengenalnya jika ia hanya orang yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian laki-laki itu duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berhadapan ya, duduknya itu berhadapan. Laki-laki itu menempelkan lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Lalu laki-laki itu bertanya, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Jelas para sahabat terkejut karena tidak ada yang diperbolehkan memanggil nama Nabi saat itu. Biasanya mereka memanggil dengan Rasulullah atau Nabiullah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan membayar atau menunaikan zakat, wa tasumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita inil istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk pergi ke sana. Qala sadaqta fa'ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddaquh. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar Rasulullah. Umar pun mengatakan, kami heran. Dia itu bertanya sendiri lalu juga membenarkan sendiri. Nah, ternyata setelah laki-laki itu pergi, kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, siapakah laki-laki itu? Dan Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya laki-laki itu adalah jelmaan dari malaikat Jibril. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pembelajaran tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Masya Allah. Nah, anak-anak, dari hadis tersebut bisa kita simpulkan urutan dari rukun Islam adalah yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah naik haji. Coba perhatikan lagu ini ya. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat.
ketiga bayar zakat, keempat berpuasa, kelima pergi haji naik pesawat. Wus, wus. Selain itu, dilihat dari segi kewajibannya, maka memang antara zakat dan puasa itu secara logika bisa dikatakan lebih awal zakat. Ingat bahwa zakat itu ada dua, zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal itu kan bisa kita laksanakan kapanpun, tidak hanya setelah kita berpuasa Ramadan. Oleh karena itu zakat oleh para ulama berdasarkan hadis tersebut disepakati dilaksanakan sebelum puasa. Sedangkan puasa yang bersifat wajib hanyalah puasa Ramadan saja. Nah, di buku paket itu tertulis bahwa puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Nah, itu kalian betulkan menjadi yang keempat ya. Apakah yang ketiga itu salah, Ustazah? Saya dengar di beberapa lagu anak, kemudian googling itu ada yang menyebutkan bahwa puasa itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Ustazah tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi kita mengikuti hadis sahih yang sudah diriwayatkan oleh ulama-ulama terdahulu ya, yang sudah jelas kebenaran dan juga sudah disepakati oleh ulama-ulama. Oke semuanya. Selanjutnya adalah tentang sholat yang hanya ada di bulan puasa, yaitu sholat taraweh. Jadi sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan itu hanya ada satu, yaitu sholat taraweh. Sedangkan sholat witir itu adalah sholat dengan rokaat ganjil yang menutup sholat malam. Misalkan setelah sholat tahajud kita mau sholat witir boleh, atau setelah sholat isya kita mau sholat witir boleh. Itu bisa dilaksanakan kapanpun, tidak hanya di bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih dan sholat witir ini bisa kalian laksanakan secara munfarid atau seorang diri, atau boleh juga secara berjamaah. Entah itu mau di rumah berjamaahnya sama orang tua, atau juga di musola dan masjid. Nah, sholat tarawih itu ada dua pendapat ulama. Jadi ada yang melaksanakan 8 rakaat misalkan di Masjid Ahmad Dahlan, atau 20 rakaat misalkan di Masjid Baitur Rahman. Nah, sedangkan sholat witir itu harus ganjil-ganjil. Misalkan 1 rakaat, 3 rakaat, dan maksimal 11 rakaat. Umumnya ketika bulan Ramadan datang, kita melaksanakan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Jadi setelah sholat taraweh 20 rakaat, setelah itu kita sholat witir 3 rakaat. Tapi sebetulnya sholat witir itu bisa kita laksanakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 ataupun 11. Jadi pelaksanaannya itu 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, atau ya cukup 1 rakaat saja kalau misalkan mau sholat witir 1 rakaat. Oke, jadi sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Karena keduanya sunnah, maka insya Allah semakin banyak rakaat yang kita laksanakan, maka pahalanya pun juga akan semakin banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja ya penjelasan dari Ustazah. Terima kasih semuanya. Jika ada yang belum kalian pahami dengan baik, kalian boleh bertanya ke Ustazah Latifah ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa lekas berjumpa dengan kondisi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.